Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Tashidipa Alfira dari Marketing Komunikasi kelas 05. Nah, di sini saya akan memaparkan tentang paper yang telah saya buat berjudul Iklan Bioskop 20 Watt yang penuh makna meskipun tersirat. Nah, Bioskop 21 adalah salah satu bioskop yang dimiliki oleh orang Indonesia. Pada tanggal 29 Juli 2019 silam, Bioskop 21 ini meluncurkan sebuah iklan yang berdurasi 1 menit di media sosial YouTube. Iklan ini sangat kreatif banget, meskipun dalamnya simpel, tapi ternyata apabila kita selidiki lebih jauh, iklan ini memiliki makna-makna yang mendalam yang bisa dikaitkan dengan teori studi budaya dan media. Penasaran kan iklannya seperti apa? Jadi simak dulu cuplikan dari iklan Bioskop 21 ini. Tanpa kita sadari, ada sampah yang tersimpan dalam hidup ini. Bisa jadi wujudnya rasa malas yang susah untuk dilepas. Kenangan pahit dan luka hati yang bikin sakit. Atau sifat teledor dan lalai, hingga semua tanggung jawab terbengkalai. Halo? Sebentar ya, sedang saya kerjakan, Pak. Semua ini adalah sampah yang harus dibuang jika kita ingin berubah. Demi hidup yang lebih bermakna, apapun sampah di hidup kita, ayo kita buang pada tempatnya. Nah, kenapa sih Tasya memilih iklan Bioskop 21 ini? Karena iklan Bioskop 21 ini salah satunya dia hanya ada di media sosial YouTube. Kita hanya bisa melihatnya di sana. Dan yang kedua, iklan ini pula mengangkat fenomena iklan yang saat ini sedang booming. Jadi fenomena iklan yang saat ini sedang digemari banyak orang itu menampilkan sebuah iklan yang memiliki makna tersirat di dalamnya. Jadi suatu produk atau jasa yang sebenarnya ingin mereka angkat tidak ditampilkan secara langsung, hanya melalui siratan-siratan yang ada di iklan itu. Dan jadinya iklan Bioskop 21 ini sangat menarik begitu. Dan di dalam iklan Bioskop 21 ini, setelah dilihat dan dikaji secara mendalam, sebenarnya hubungannya ada pada 3 teori dari studi budaya dan media. Teorinya teori apa aja sih? Yang pertama, teori modernisasi. Teori modernisasi sendiri berarti perubahan sosial yang sudah direncanakan. Nah, dan di iklan yang tadi ditayangkan itu kan terdapat istilahnya manusia memiliki sifat-sifat lah ya, dan bisa dikorelasikan oleh masyarakat modern, sifat masyarakat modern saat ini. Jadi sifat masyarakat modern memiliki ciri-ciri masyarakatnya heterogen, terus mobilitas masyarakatnya itu tinggi, terus tindakan manusianya rasional, tidak terikat pada adat, lebih tinggi kepentingan sendiri atau bisa disebut egois, lalu pemikirannya yang objektif, serta masyarakatnya yang hanya mengejar prestasi. Itu teori yang pertama yang akan kita gunakan. Terus teori yang kedua itu postmodernisme. Jadi postmodernisme di sini ini adalah teori yang ada dan berkembang untuk melengkapi hal-hal yang kurang dari teori modernisasi tadi. Jika teori modernisasi itu cenderung mengunggulkan objektivitas atau logika, justru di sini postmodernisme ini melengkapi modernisasi yang tidak bisa dipikirkan secara logika gitu. Jadi postmodernisme ini teori yang menggunakan hal-hal yang tidak bisa tidak bisa dikaji menggunakan logika. Ya mungkin postmodernisme ini bisa tentang perasaan dan lain-lainnya. Nah, yang ketiga itu teori globalisasi. Jadi dan yang ketiga ini adalah teori globalisasi. Globalisasi sendiri berarti hubungan yang terjalin antara umat manusia atau antar bangsa yang ada di muka bumi ini
melalui berbagai macam aspek dalam kehidupan seperti perekonomian, perdagangan, terus perjalanan waktu, wisata, budaya, dan bentuk-bentuk interaksi lainnya. Nah, adanya globalisasi ini membuat semua interaksi itu berjalan seperti tidak memiliki batasan. Dan teori globalisasi ini memiliki dua sisi. Ada sisi positif dan sisi negatifnya. Globalisasi secara positif itu membuat kita sebagai manusia yang ingin media itu jadi berkembang lebih cepat. Semua unsur yang ada di dalam media pun jadi lebih cepat dan simpel, seperti komunikasi dan informasi. Jadi kita itu bisa berkomunikasi dengan orang yang jaraknya cukup jauh dengan kita, atau mendapatkan informasi dari berbagai negara yang letaknya jauh dari tempat kita saat ini gitu. Tapi globalisasi dipandang dari sudut negatifnya ada tentunya. Ketika kita terpapar oleh budaya-budaya luar, atau semakin banyak dan semakin mudah kita terpapar oleh budaya-budaya luar tanpa ada batasan gitu, akan membuat kita kehilangan jati diri. Sifat-sifat bangsa, jati diri bangsa kita itu akan hilang dengan sendirinya. Di sebelah mana sih teori studi budaya dan media itu dipakai dalam iklan ini? Nah, seperti yang kita tadi saksikan, di dalam iklan itu terdapat 3 orang, 1 orang perempuan dan 2 orang laki-laki. Ya, yang pertama itu wanita yang sedang bermalas-malasan. Yang kedua itu pria yang selalu galau karena putus cinta. Dan yang ketiga itu ada laki-laki yang menyepelekan tugasnya demi bermain game. Dan scene yang keempat itu mereka melepas topeng mereka. Di keburukan-keburukan, sifat-sifat buruk itu dibuang ke dalam tempat sampah. Dan yang terakhir itu ada tulisan pada tempatnya. Nah, jadi begini, dari ketiga tokoh yang ada dalam iklan itu sebenarnya bisa ditelaah bahwa sifat-sifat itu adalah sifat-sifat yang dimiliki oleh manusia modern. Dan yang sangat mencolok adalah manusia modern itu terfokus pada dirinya sendiri dan cenderung mengabaikan waktu gitu. Ya, jadi egois, seperti di tokoh yang ketiga, dia mengabaikan pekerjaannya demi kepentingan pribadinya, egois kan. Terus yang bermalas-malasan juga sama, dan yang putus cinta pun juga sama, dia terlalu larut-larut banget ke dalam perasaannya gitu. Nah, adanya sifat-sifat manusia modern yang mungkin agak sedikit buruk tadi itu bisa disebabkan karena adanya arus globalisasi. Seperti yang kita tahu tadi, globalisasi itu menciptakan semua negara itu bisa saling terhubung dan tanpa ada batasan gitu. Sedangkan kalau misalnya di Indonesia, arus globalisasi yang paling mencolok itu adalah westernisasi, jadi budaya-budaya barat gitu. Indonesia itu dulu sebelum gencarnya arus globalisasi itu dikenal masyarakat itu sebagai masyarakat yang ramah dan suka tolong-menolong. Nah, maka dari itu di Indonesia ada budaya yang namanya gotong royong. Ya, jadi individu-individu yang melaksanakan gotong royong itu sebenarnya jauh dari kata masyarakat yang individualis atau masyarakat yang egois. Nah, seiring berjalannya waktu, masyarakat Indonesia ini tuh mengalami kelunturan dari sifat-sifat itu akibat dari globalisasi tadi. Jadi banyaknya budaya-budaya barat masuk, membuat orang-orang Indonesia itu menjadi semakin individualis dan egois, dan itu menjadikan masyarakat modern kayak gitu. Jadi korelasinya antara modernisasi dengan globalisasi itu ada banget. Mereka itu berjalan beriringan gitu. Adanya globalisasi menciptakan modernisasi, dan semua itu tidak lepas dari yang namanya teknologi yang menciptakan media. Nah, di sini tuh iklan ini jadi kayak menggambarkan dan menyindir orang-orang
orang-orang modern zaman sekarang yang memiliki sifat-sifat buruk. Dan iklan ini juga menyuruh kita untuk membuang sifat-sifat buruk pada tempatnya. Dan di sini diselipkan teori postmodernisme. Nah, sedikit sisipan teori postmodernisme ini sebenarnya ada di ujungnya, di mana di sini saat kita ingin bangkit atau menghilangkan semua sifat buruk yang ada di diri kita itu tidak cukup menggunakan akal sehat, tapi juga harus melalui tekad yang kuat dengan melihat ke dalam hati nurani. Jadi sifat-sifat tadi buruk yang harus dibuang itu bisa menyangkut ke dalam teori postmodernisme, di mana tidak semuanya harus melihat dari sudut pandang logika, tapi harus dari hati nurani juga. Nah, di ujung iklan tersebut baru menampilkan tentang hashtagnya, yaitu pada tempatnya. Maksudnya di sini adalah membuang sampah pada tempatnya. Jadi intinya mereka membuat jalan cerita seperti itu dengan teori-teori yang ada, dengan menyindir sifat-sifat orang-orang modern saat ini, hanya untuk mengungkapkan satu hal, kalau buang sampah itu jangan sembarangan, harus pada tempatnya. Karena di balik itu mungkin ada makna yang harus kita tangkap, yaitu apabila kita membuang keburukan, kita akan mendapatkan suatu kebaikan. Begitu. Dan itu juga termasuk ke postmodernisme, karena kita harus meyakini itu semua. Jadi kesimpulannya, iklan bioskop 21 yang berdurasi 1 menit ini memiliki 5 scenes yang di dalamnya itu memiliki makna-makna tersirat yang dapat digali dengan 3 analisis teori studi budaya dan media. Yang pertama, teori modernisasi, yang kedua, teori postmodernisasi, dan yang ketiga, teori globalisasi. Antara teori modernisasi dengan teori globalisasi ini saling berkaitan untuk menciptakan manusia modern dan sifat-sifatnya. Setelah itu, kita harus menangkis sesuatu yang agak salah karena logika dengan teori postmodernisme, karena di teori postmodernisme ini logika tidak hanya nomor 1, tapi hati, pengalaman, dan semua yang di luar logika juga harus diperhatikan. Nah, mungkin segitu aja tentang paper yang telah saya buat. Untuk lebih jelasnya, teman-teman semua bisa banget baca paper yang telah saya buat, dan di situ ada referensi jurnal-jurnalnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.